Nah, kita juga akan perbincangkan dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Pak Indra? Halo, Mbak Natasha, apa kabar? Iya, apa kabar Pak Indra? Baik, sehat. Alhamdulillah, baik. Terima Oke, kasih. oke Pak Indra. Sekilas Ya, tadi mungkin juga dengar perbincangan saya dengan Bu Rani Maharani tadi. Tapi kalau Pak Indra sendiri, dari kacamata Pak Indra melihat apa sih yang saat ini memang menjadi sebuah keresahan yang dirasakan oleh tenaga pendidik ini begitu? nah kita mau mulai dari sisi kualitas, ya Mhm, kan, bicara curhatnya guru tentang anak SMP mhm, yang ternyata masih belum bisa membaca, atau mhm, mau dari sudut pandang, misalnya kemarin guru-guru Jakarta yang di cleansing, itu yang mhm, mereka kita masih ketemu banyak yang guru itu status pekerjaan yang nggak jelas, mhm. gajinya sangat rendah. Nah, mau lihat dari sisi yang mana nih? Karena sudut pandangnya bisa berbeda. Gitu. Dua-duanya, tapi yang pertama dulu, Pak Indra. Yang pertama dulu. Mhm, Nah, ini kan berarti apa yang digembar-gemborkan bicara tentang Indonesia emas mhm, itu lebih condong ke Indonesia lemas kan? mhm, Ditambah lagi dengan anggaran pendidikan kita itu bukan sedikit. mhm, Anggaran pendidikan kita itu APBN saja 665 triliun tahun ini. mhm, Itu belum bicara APBD, belum kita bicara dana masyarakat. Dana masyarakat besar sekali. mhm, Dari bimbel, kita bicara kemarin UKT, itu kan dana masyarakat yang sangat besar. mhm, Nah, tetapi kalau hasilnya bahkan untuk membaca saja di level SMP itu tidak mampu, itu kan berarti anak-anak kita nggak mampu belajar. mhm. Ya kan? Ya. Jadi gimana kita mengatakan bonus demografi yang ada Mhm, bencana demografi, mhm, dan itu semua sudah tergambarkan dalam hasil PISA kita ya, Program for International Student Assessment, mhm, yang sudah 20 tahun lebih. Memang angka skor kita mhm, baik di kemampuan membaca, matematika, sains itu selalu mhm, jauh di bawah rata-rata dunia. mhm, Nah, lucunya kan pemerintah itu justru malah gembar-gembor kalau kemampuan literasi kita naik, kemampuan mhm, matematika naik. Ini kan berarti siapa yang bohong nih kan? Apakah guru-gurunya bohong? mhm. Kan kalau literasinya naik berarti bohong dong kalau ada anak SMP nggak bisa baca, Ya. ya Mhm, kan? mhm, Berarti OECD, PISA itu bohong dong kalau bilang kemampuan literasi, numerasi, sains kita itu semakin buruk karena pemerintah gembar-gembornya meningkat. Ada kenaikan signifikan. mhm, Itu berarti siapa yang bohong nih? Kan nggak mungkin dua-duanya benar karena dua hal yang berbeda nih. mhm, Nah, itu yang kita harus sadari bersama, dan tentunya harapan kita dengan adanya pergantian pucuk pimpinan negara kita ini juga mulai mengutamakan yang namanya pembangunan manusia. mhm, Karena kalau kita bicara Pak Prabowo punya target ekonomi 8%, ya kan? Ada 0%, mhm, 0% kemiskinan ekstrim. mhm, Itu semua bicara tentang harus pembangunan manusia. Karena mhm, sudah dibuktikan kan dengan pembangunan infrastruktur, bahkan angka 5% tidak tercapai. mhm. Nah, menariknya tahun 2019 itu ada eh, seorang peneliti dari Amerika Serikat Ya. yang memenangkan hadiah Nobel bidang ekonomi, Mhm, namanya Esther Duflo. mhm, Itu ternyata dia risetnya adalah riset tentang SD Impres. mhm. Baik. SD Impres eranya Pak Harto Mhm, itu ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia secara mhm, signifikan. mhm, Tapi kan kita nggak pernah melihat pemerintah Pak Jokowi misalnya ada program SMP Impres misalnya, apalagi mhm, SMA Impres. mhm, Tetapi selalu menggemborkan target ekonomi akan 7% mhm, peningkatannya, tapi nggak pernah menyentuh bidang pendidikan. baik. Nah, bahkan orang yang ditunjuk untuk ngurus pendidikan adalah orang yang sama sekali nggak pernah terjun bidang pendidikan. Mhm, Pemahamannya sangat minim tentang pendidikan. Ya, jadi mhm, wajar kalau
hasilnya ya seperti ini, ada anak SMP yang ternyata tidak mampu membaca. Tapi di sisi lain kita juga dengar nih, ada guru-guru besar yang nggak jelas ini sebetulnya bisa dapat guru besar caranya gimana. Belum lama kita juga membahas, saya diundang oleh beberapa media lain bicara tentang maraknya joki dan jual beli ijazah. Ya kan? Kita dengar pemalsuan dokumen hanya untuk masuk ke SMA favorit kan. Ya ini membuktikan memang rusak sekali pendidikan kita. Nah ini apakah akan dibiarkan atau akan dibenahi? Itu kan pertanyaannya di situ. Baik. Pak Indra, cukup singkat kebersamaan kita pagi hari ini, tapi mungkin sebelum kita akhiri, Pak Indra mungkin punya masukan langkah yang harus dilakukan ke depan atas berbagai problematika saat ini yang dihadapi mungkin terkait dunia pendidikan. Ya. Harapan kami para aktivis pendidikan sebetulnya satu, Pak Prabowo nanti dalam menunjuk pembantunya yang bertanggung jawab urusan pendidikan, itu memang orang yang punya passion, punya kecintaan terhadap pendidikan, paham permasalahannya. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekedar bagi-bagi jabatan, ya, bagi-bagi kue untuk orang-orang yang ternyata tidak paham. Karena memang tantangannya berat sekali. Nah, orang ini juga harus merevisi sistem pendidikan nasional kita. Itu bekerja sama dengan DPR, karena sudah terbukti kan sistem pendidikan nasional kita ternyata tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita mengacu dari curhatnya guru-guru tadi kan. Curhatnya guru-guru itu kan apa itu bukti kalau kehidupan bangsa ini sudah cerdas atau justru sebaliknya. Bahkan kita dengar World Population Review menempatkan IQ rata-rata orang Indonesia 78,49. Itu lebih rendah daripada Koko the Gorilla. Jadi harapan kami aktivis pendidikan ini untuk Pak Prabowo bisa minimal punya komitmen dan melihat kalau pembangunan manusia itu akan menjadi faktor yang sangat penting untuk menghadapi Indonesia emas. Makanya beliau harus dibantu oleh orang yang tepat. Dan membentuk memang punya tujuan untuk membenahi sistem pendidikan nasional kita. Jadi undang-undangnya harus dibenahi. Kita harus membuat yang namanya grand design atau cetak biru pendidikan Indonesia supaya nggak tiap ganti menteri cuma ganti kurikulum aja, tetapi semakin buruk kan mutu pendidikannya. Anggarannya 665 triliun tiap tahun. Jadi kan berbanding terbalik antara yang dikeluarkan dengan dihasilkan. Gitu, Baik. Pak Indra, terima kasih kebersamaannya bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Terima kasih waktunya Pak Indra. Sama-sama. Baik, pendengar, demikian tadi pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Kami sudah membahas terkait curhat guru tentang kondisi anak didiknya.